Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada adik-adik dari pengurus OSIS Sekolah Indonesia Kairo. Oke, langsung ke pertanyaan yang pertama, Pak. Kan kita lagi di luar negeri nih, Pak. Bagaimana perasaan Bapak berpuasa atau memasuki bulan Ramadan tahun ini di tengah pandemi Corona, terutama kita kan di luar negeri gitu, Pak. Jadi beda. Alhamdulillah, ini bukan Ramadan pertama ya buat Bapak sebenarnya. Dulu Bapak pernah kuliah di sini dan sangat nikmat melaksanakan ibadah puasa di Kairo itu sangat nikmat. Suasananya itu beda dengan di tanah air. Tentu saja ada perbedaan. Di tanah air juga bagus, ada kesan sendiri. Tapi di sini ada kesan yang sangat mendalam sekali waktu itu karena mungkin kultur kita yang agak sedikit berbeda ya dengan Indonesia. Di sini biasanya itu kalau bulan suci Ramadan itu lampu-lampu depan rumah itu dinyalakan, ada warna-warni. Terus memang di sini ada lampu khusus, mereka sebutnya fanus ya, semacam lentera itu di mana-mana digantung, depan masjid, depan rumah, toko dan sebagainya. Tapi dalam kondisi corona ini, COVID-19 ini, suasana agak berbeda. Beberapa saya lihat suasana yang berbeda itu misalnya ketika waktu berbuka kita semuanya ada di rumah. Kalau dulu kita bisa ke masjid-masjid, ada Maidatur Rahman, bisa kumpul dengan orang-orang walaupun kita tidak sering mengenal, tapi ketika buka puasa kita bisa. Nah, itu suasananya yang terasa beda sekali. Pokoknya suasana keprihatinan sangat dalam lah. Tentu saja banyak saudara kita yang tidak mampu, dalam kondisi seperti ini pun semakin susah. Iya, Pak. Untuk uluran. Ya, oke. Nah, Pak, kan tahun-tahun sebelumnya SIK itu melakukan banyak program kegiatan di lingkungan sekolah, kayak contohnya lomba tilawah, lomba pidato, dan sebagainya. Nah, untuk tahun ini dengan kondisi saat ini, apakah ada rencana program lain yang disipkan untuk menggantikan program-program tersebut, Pak? Ya, insya Allah kita tetap akan melaksanakan kegiatan yang sama, tapi dalam bentuk yang berbeda ya. Kalau dulu kita bisa berjumpa dalam satu ruangan, dalam satu waktu, sekarang kita tidak mungkin karena pemberlakuan curfew di mana kita tidak boleh berkumpul rame-rame, harus selalu di rumah semuanya. Jadi kita mungkin akan melaksanakan kegiatan ini dalam bentuk ya media online seperti sekarang ini. Jadi mungkin peserta akan merekam kegiatan misalnya tilawah di rumah, kemudian dikirim ke panitia dan sebagainya. Ya. Oh iya, Pak. Sekarang ke pertanyaan insight aja ya, Pak. Langsung buat pengetahuan adik-adik sekitar kita. Yang pertama, Pak, kalau di negara kita kan seringkali ada kelompok yang lebih dulu atau lebih akhir melaksanakan puasa ataupun berlebaran. Nah, apa pandangan Bapak terhadap perbedaan-perbedaan ini, Pak? Ya, dalam kaidah fikih perbedaan itu pasti selalu ada ya. Bahkan agama mengatakan bahwa perbedaan itu adalah sebagian dari rahmat. Kita harus menyikapi perbedaan ini dengan bijaksana. Tentu saja
kita berpegang kepada keputusan pemerintah, karena perbedaan diputuskan oleh pemerintah. Apabila ada segolongan kaum muslimin yang berbeda dengan keputusan pemerintah, itu pun harus dihormati, karena semua memiliki kaedah dalam menentukan tanggal mulainya berpuasa ataupun tanggal mulainya kita berlebaran. Jadi sebagai kaum muslimin kita harus saling hormati, tidak saling menjelekkan, karena semuanya punya landasan. Tapi dalam kaidah fikih juga kita harus ketahui bahwa pemerintah memiliki keputusan untuk menetapkan, dan kita harus patuh kepada pemerintah. Ya, terima Baik, kasih. Pak. Oke, Pak. Sekarang ke pertanyaan kedua tentang insight ya, Pak. Boleh tahu, Pak, bagaimana cara menentukan datangnya bulan Ramadan? Ya, pemerintah Mesir sama dengan halnya kita di Indonesia dan juga sebagian besar di negara-negara Muslim di seluruh dunia, itu menetapkan masuknya bulan suci Ramadan ataupun masuknya bulan Syawal itu menggunakan metode ru'yah, di mana mereka melalui alat yang canggih itu meneropong kemungkinan datangnya bulan suci Ramadan melalui teropong dan harus dilihat dengan kasat mata. Oke, Pak. Terima Tentu kasih, Pak. saja ada metode hisab itu untuk menguatkan saja. Oke, jadi Jadi kalau dalam metodenya keadaan ada dua cuaca ya, Pak, buruk, yang dipakai gitu. ya. Nah, begini, dalam keadaan cuaca buruk, ketika hilal tidak bisa terlihat di ufuk, walaupun secara hisab itu sudah masuk, itu tetap mereka mengatakan belum masuk. Belum masuk. Jadi posisi hisab itu hanya penguat. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Mesir ya, sama dengan pemerintah Arab Saudi maupun Indonesia. Kalau dibandingin pemerintah Indonesia menghitungnya gimana, Pak? Sama, jadi Oh, sama. mereka tetap ya, cuma yang membedakannya itu adalah menetapkan ketinggian derajatnya saja, Oke. kemungkinan terlihatnya. Tapi pada saat menentukan itu harus terlihat, hilalnya harus terlihat. Jadi dua-duanya sama ya, Pak? Cuman perbedaan derajat aja. Perbedaan dalam menentukan kemungkinan terlihatnya hilal. Tapi pada Oh, saat mereka lihatnya itu, mereka harus melihatnya. harus melihatnya Kalau secara langsung. ya, mengatakan 3 derajat, mengatakan 4, tapi kenyataannya ketika dilihat ya harus terlihat. Ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Kayaknya hanya itu pertanyaan insight-nya. Sekarang ke pertanyaan terakhir, Pak. Apa saran dan pesan Bapak untuk kami khususnya keluarga besar Sikh, Pak, dan pada umumnya masyarakat Indonesia di Mesir untuk menjalankan ibadah Ramadan pada tahun ini, Pak? Uh, Pesan Bapak kepada seluruh warga Sekolah Indonesia Kairo, ya khususnya kepada para siswa-siswi ya, yaitu menjalankan ibadah puasa dengan penuh khidmat, kehusuan, betul-betul lillahi ta'ala, mendekatkan diri dengan banyak melakukan aktivitas ibadah sesuai dengan yang diamanatkan dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mendirikan sholat taraweh, sholat witir, kemudian melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, baik di malam hari, di siang hari, tapi lebih baik kalau di malam hari, karena sambil kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam suasana hening, memperbanyak sedekah, infak, zakat, kemudian berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Iya, Tentu Pak. saja ibadah puasa ini akan terasa nikmat
kalau kita saling memperhatikan sesama umat muslim dimanapun kita berada, bisa di kampung kepada sanak saudara kita ataupun di Kairo ini, dan mudah-mudahan dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah ya, dengan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita bisa melewati bulan suci Ramadan ini dengan mendapatkan predikat takwa. Amin. Itu saja pesan beliau. Baik Pak, sepertinya itu saja wawancara untuk saat ini Pak. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya. Maaf sudah mengganggu waktu istirahat Bapak. Dan sekali lagi, makasih banyak Pak. Ramadan Karim, dan mungkin 1,5 jam lagi kita buka puasa Pak. Selamat berbuka Pak. Selamat berbuka puasa. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.